Halo, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara untuk melakukan perulangan pada pemrograman Java. Perulangan sering kali dilakukan untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berulang, seperti menampilkan deret, menampilkan bilangan prima, dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Perulangan pada pemrograman Java biasa juga disebut dengan looping. Pada dasarnya, ada dua jenis looping pada pemrograman. Yang pertama adalah uncounted looping. Uncounted looping adalah perulangan yang tidak dapat dipastikan akan berapa banyak perulangan dapat dilakukan. Untuk melakukannya, biasa dilakukan dengan memanfaatkan statement while dan statement do while. Sedangkan yang kedua adalah counted loop, atau perulangan yang dapat diperkirakan berapa kali perulangan akan dilakukan. Biasanya, bisa digunakan statement for untuk memenuhi tugas ini. Yang pertama, mari kita belajar menggunakan statement while, yang sintaknya adalah while diikuti dengan kondisi yang memenuhi statement while, kemudian baris kode yang masuk ke kondisi while diapit dengan kurung kurawal. Berikut adalah penerapan programnya. Di sini, saya menyiapkan variabel counter untuk menghitung jumlah looping, dan variabel jawaban yang bertipe data string. Di sini, user saya berikan pilihan untuk keluar dari program atau tidak. Sehingga, ketika user mengetikkan yes, maka program akan berhenti. Namun, jika saya menginputkan no, maka program akan menampilkan perulangan terus-menerus seperti ini sampai kita paksa program untuk berhenti. Sebagai informasi, equals ignore case di sini berfungsi untuk membuat program mengenali nilai dari suatu variabel string tanpa memperhatikan besar kecilnya huruf. Kita bisa berikan kondisi di dalam statement while agar program tidak melakukan perulangan secara terus-menerus. Sebagai contoh, saya tanyakan kembali apakah user ingin keluar dari program atau tidak. Bisa diperhatikan, di sini jika saya masukkan no dengan huruf kapital, maka program akan membaca string jawaban bernilai no, sehingga program akan melakukan perulangan. Perulangan akan berhenti jika saya memasukkan inputan selain no, misalkan saja saya masukkan yes seperti ini. Maka program baru akan berhenti. Kita juga bisa melakukan perulangan dengan menggunakan statement do while. Cara kerja statement do while sama halnya dengan statement while, di mana untuk mengecek apakah dilakukan perulangan atau tidak berada di dalam statement while. Perbedaannya, pada statement do while, program baris kode di dalam sintak do terlebih dahulu dilakukan, baru mengecek kondisi while. Apabila kondisi while terpenuhi, maka program melakukan perintah do. Jika tidak, maka program akan berhenti dan tidak melakukan statement dalam do. Agar lebih jelasnya, dapat dilihat perbedaan flowchart-nya. Perulangan while mengecek kondisinya di awal, sedangkan pada do while dilakukan terlebih dahulu baris programnya, proses yang ada di dalam do, baru setelah selesai dicek kondisi di dalam while. Sintak dalam melakukan do while adalah tulisan do, diikuti baris program yang diapit kurung kurawal, dan di akhir perlu ditambahkan statement while dan kondisinya. Berikut contoh programnya. Di dalam statement do, saya tambahkan baris kode untuk menyimpan string jawaban dan menampilkan nilai variabel counter. Nilai counter telah diinisiasi dengan 0 pada awalnya dan akan terus bertambah jika terjadi perulangan. Penambahan ini ditandai dengan penulisan counter plus plus di sini. Counter plus plus berarti nilai counter ditambah 1 setiap terjadi perulangan.
Ketika di run, maka setiap user memberikan nilai no dengan ejaan huruf besar ataupun huruf kecil, maka program akan selalu melakukan perulangan proses. Karena kita telah memanfaatkan metode equals ignore case. Meski pada umumnya perulangan while dan do while digunakan pada kasus uncounted loop, tetapi kedua statement perulangan ini tetap bisa dimanfaatkan sebagai counted loop. Contohnya, pada statement while, kita buat kondisi program untuk terus mengulang selama nilai counter tidak lebih dari 10. Sehingga, program akan mengulang sebanyak 11 kali dari pada saat counter bernilai 0 sampai counter bernilai 10. Akan sama hasilnya bila kita menerapkan program counted loop pada statement do while. Statement perulangan yang terakhir adalah statement for. Statement for biasa digunakan pada kasus counted loop, atau perulangan yang dapat diperkirakan akan dilakukan berapa kali. Sintaksnya adalah for, kemudian ada 3 kondisi yang perlu dideklarasikan, yaitu kondisi awal perulangan, kapan perulangan akan berakhir, dan yang terakhir adalah untuk menyimpan kondisi increment atau penambahan. Sebagai contoh, kita ingin membuat program untuk menampilkan nilai 1 sampai dengan 10. Kita bisa saja menggunakan cara penulisan sistem outprint sebanyak 10 kali. Tetapi, cara ini dianggap lama dan kurang efisien. Dengan menggunakan statement for, kita bisa menyederhanakan program seperti ini. I sama dengan 0 adalah kondisi awal, di mana perulangan dimulai pada saat nilai I adalah 0. Kemudian, kondisi berakhir ketika I telah bernilai 10. Dan nilai I akan terus bertambah dari awal sampai akhir perulangan. Kita juga bisa melakukan perulangan di dalam perulangan. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan output seperti ini. Maka, kita butuh 2 looping. Looping pertama digunakan untuk membuat baris, dan looping kedua untuk membuat kolom. Programnya hanya akan terlihat seperti berikut ini. Berikut penjelasan dari programnya. Pada looping yang pertama, kita sebut sebagai looping baris, dan di dalamnya terdapat looping kolom. Di kondisi awal, nilai I adalah 0. Kemudian, terdapat looping kolom di mana J bernilai 0. Pada saat ini, pada posisi baris ke-0 dan kolom ke-0, ditampilkan nilai J di mana J bernilai 0. Kemudian, nilai J akan bertambah menjadi 1. Maka, pada posisi baris ke-0 dan kolom ke-1, ditampilkan nilai J saat ini yang bernilai 1. Di sini, dilakukan sampai kolom ke-5. Ketika kolom telah bernilai 5, maka program akan keluar dari looping kolom. Kemudian, nilai baris I bertambah 1 dari 0 menjadi 1. Pada saat ini, masuk lagi ke looping kolom. Pada baris 1 kolom 0 ditampilkan nilai 0. Begitu seterusnya sampai di posisi baris ke-5 kolom ke-5. Nah, cukup mudah kan untuk melakukan perulangan pada pemrograman Java?
Untuk melatih kemampuan, silakan untuk mencoba menampilkan deret-deret bilangan seperti bilangan prima, bilangan Fibonacci, bilangan ganjil, ataupun bilangan genap. Nah, jika kalian semua menganggap video ini bermanfaat, silakan untuk nge-like video ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati, karena pada tutorial berikutnya saya akan memberikan tutorial mengenai cara untuk membuat array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Sampai jumpa di video berikutnya.